Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, malam hari ini malam yang luar biasa. Kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita dapat bersama-sama beribadah. Dan kita tak terasa memasuki ibadah yang kelima. Kita sama-sama memberikan syukur kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi setiap kita semuanya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami melalui ibadah di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehadiran di tempat ini. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jolikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan segenap hati kami menyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jolikanku, jolikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
Tuhan. Haleluya. Sikira lama 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 ya lama. Sikira lama ya lama lama lama. Sikira lama lama lama. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan kami sembah. Haleluya. 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 Oh, kami sembah Engkau. Kami nikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami Tuhan di sungai. Kami boleh menikmatinya Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau mulia, Engkau mulia. Bagimu Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulia sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Tuhan Yesus, malam hari ini biarlah Tuhan pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya nanti kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Karena hari ini hari yang luar biasa. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, 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 oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
tercurah, anggur baru tercurah. Amin. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuat. Kita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Biarlah setiap kita boleh menyala-nyala rohnya di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Mari kita berlari pada tujuan. Panggilan surgawi, biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Kita katakan biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, biarlah roh kita boleh menyala-nyala di dalam Tuhan dan kita boleh melayani dengan apa yang menjadi bagian kita. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita mau masuk lebih dalam lagi. Biarlah Tuhan boleh memberikan tuntunan, memberikan hikmatnya kepada kita semuanya. Haleluya Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan.
Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita pujikan dari awalnya. Bila roh-Mu berkarya, bila roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan. Kami lakukan perkara yang besar. Waktu dan tempat saya Tuhan kepada hamba-Nya. Setiap hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Yes Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, kami akan bergerak setiap hari dengan tuntunan ilahi untuk menolong orang-orang yang haus akan firman-Mu Tuhan. Orang-orang yang rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan belajar bersama-sama untuk bagaimana Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami, untuk kami mengerjakan pekerjaan yang mustahil bagi kami. Namun Tuhan, ketika Tuhan ada dalam hidup kami, pekerjaan itu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus ruangan ini dengan darah Yesus, sehingga firman-Mu tidak dicuri oleh iblis, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Tetap semangat. Pertengahan dari 10 hari, 5. Saya berada di tengah-tengah. Mungkin bisa jadi semakin semangat, bisa jadi loyo gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Mari kita akan belajar bersama-sama. Tema yang diberikan kepada saya, Roh Kudus mengaruniakan hikmat dalam pemberitaan Injil. Diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 dan sampai 10.
saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat yang ke-9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia, dari Asia. Orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat yang ke-10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Kita akan mengenal dari 3 ayat ini ada seorang tokoh Stefanus, bukan Mas. Mungkin sama gantengnya mungkin ya. Kita akan belajar mengenal Stefanus. Stefanus ini lahir 5 Masehi. Waktu itu Yesus 1 Masehi karena penanggalan Masehi atau Mesias gitu. Mungkin baraan ya, kacek 5 tahun gitu. 5 tahun umurnya Yesus dulu lahir, 5 tahun kemudian baru Stefanus lahir. Dan meninggal pada umur 34 tahun atau 34 waktu itu tahun Masehi di Yerusalem. Stefanus adalah martir. Martir itu apa? Martir bukan martir ya. Martir. Mati karena membela nama Yesus. Martir yang pertama dicatat dalam Perjanjian Baru. Kita akan mengenal Stefanus selanjutnya. Stefanus, kenapa Stefanus tadi? Karena Stefanus ayat yang ke-9 tadi bersoal jawab dengan beberapa orang dengan jemaat Libertini. Jemaat Libertini ini terdiri dari beberapa contohnya. Ini jemaat GKI MCC gitu. Ada dari Mojosongo, dari Klaten gitu ya. Tapi ini jemaat Libertini ini ada dari Kirene, ada Alexandria dan juga dari Lakikia dan dari Asia. Jadi namanya Libertini dan mereka adalah ya. Di sini kita mengenal Stefanus ini pintar. Stefanus ini adalah orang yang pandai dan bersoal jawab tentang agama. Dan kita melihat mengenal Stefanus adalah salah seorang dari antara 7 orang yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Stefanus adalah seseorang yang pintar, yang dipilih oleh para rasul waktu itu untuk, karena jemaatnya semakin banyak, waktu itu 3.000 menjadi 5.000, sehingga terjadi kegaduhan di sana. Ada yang diperhatikan, ada yang tidak diperhatikan, sehingga para rasul ini memilih 7 orang. Salah satunya adalah Stefanus. 7 orang itu ada Stefanus, ada Stefanus, ada Filipus, ada Prochorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Permenas, ada Nikolaus. 7 orang ini dipilih untuk menjadi tangan kanan rasul, atau kalau zaman sekarang adalah diaken gitu ya. Diaken, apa yang dilakukan adalah diakonia. Apa itu diakonia? Bapak Ibu bisa buka dalam kisah para rasul 6 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan di sana.
pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. Di sini sehingga para rasul memilih 7 orang untuk didoakan, ditumpang tangan dan diberkati untuk melayani pelayanan meja. Di situ kita melihat pelayanan diakonia adalah tugas gereja untuk melakukan pelayanan meja atau kasih kepada sesama yang berkekurangan dalam berbagai bentuk agar mereka dapat mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan Stefanus berada di dalam seorang yang ikut ambil bagian pelayanan diaken ini. Kita melihat selanjutnya tantangan Stefanus. Apa yang menjadi tantangan Stefanus? Kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 9. Mungkin saya minta tolong salah satu yang bisa membacakan Kisah Rasul 6 ayat 9. Minta volunteer untuk membacakan. Atau kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat itu adalah orang-orang Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dan dari Asia, dan itu bersoal jawab dengan Stefanus. Selanjutnya kembali ke PowerPoint. Di sini ada tantangan dari Stefanus memiliki tantangan. Tantangan dari orang Libertini yaitu dari kalangan budak. Kalangan budak yang telah bebas, yang memeluk Yudaisme. Mereka terusik karena ada golongan mereka menjadi pengikut Kristus. Dan orang-orang jemaat Libertini ini merasa marah karena banyak pengikut dari Yudaisme ini ikut menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka kayak kemarin, sehingga ada ancaman bagi pengikut Kristus. Dan saat itu Stefanus memiliki 2 dakwaan. Ketika bersoal jawab, Stefanus memiliki 2 dakwaan. 2 dakwaan itu kita lihat di sini. Kisah Rasul 6 ayat 13. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 6 ayat 13. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sehingga orang-orang jemaat Libertini ini mereka memberikan saksi palsu bahwa Stefanus ini menghina bait Allah, menghina hukum Taurat. Dan yang kedua dakwaan atau dakwaan berikutnya ayat yang ke-14. Kisah Rasul 6 ayat 14 saya akan bacakan. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Dakwaan yang diberikan Stefanus pada saat ketika mungkin jebakan-jebakan gitu ya, jebakan orang karena pengikut Kristus semakin banyak, bagaimana caranya supaya menangkap orang ini dan membunuh gitu ya. Ada 2 dakwaan yang diberikan kepada Stefanus. Namun kita melihat bagaimana Roh Kudus mengaruniakan hikmat dalam pemberitaan Injil dalam diri Stefanus. Kita melihat slide berikutnya. Di sini Roh Kudus mengaruniakan hikmat dalam pemberitaan Injil asal kita memiliki
Stefanus memiliki apa yang menjadi kriteria ini dia kesleo ya. Dan kita melihat kalau kita pengen seperti Stefanus, kita penuh hikmat dan dalam memberitakan Injil kita harus memiliki dasar kasih. Pelayanan meja tadi. Nanti Bapak Ibu bisa catat Kisah 6 ayat 2. Dan yang kedua adalah terkenal baik. Di sini yang terkenal baik atau tercemar siapa? Semua terkenal baik gitu ya. Terkenal baik gitu. Karena Stefanus dipilih dari 7 orang, dari banyak orang dan semakin sedikit menjadi 7 dan Stefanus adalah orang yang terkenal baik. Yang kedua adalah penuh Roh Kudus. Di sini siapa yang penuh Roh Kudus? Angkat tangan, saya angkat tangan. Yakin dengan iman. Ya. Penuh hikmat. Kata-kata kita membangun, kata-kata kita atau menyakiti orang lain. Beberapa hari yang lalu saya menyakiti suami saya, gitu ya. Masalah sepele gitu ya. Masalah sepele sih, sehingga menyakiti beliau gitu ya. Dan beberapa hari saya diam dan baru tadi kami ngomong gitu ya. Tapi karena ditegur firman Tuhan dan penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh iman, penuh karunia dan kuasa. Kira-kira yang siapa? Cukup dijawab dalam hati. Kira-kira siapa yang memenuhi kriteria ini? Kalau kita Roh Kudus menganukan hikmat untuk kita memberitakan Injil. Kriteria ini masuk enggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ada yang masuk berenang, ada yang enggak. Tuh, saya juga. Ada yang masuk sedikit, ada yang masuk enggak. Tapi jangan khawatir. Slide selanjutnya. Apakah kita bisa mendapat karunia hikmat dalam pemberitaan Injil? Apakah kita bisa mendapat karunia hikmat dalam pemberitaan Injil? Sebelum dilanjutkan, saya akan cerita beberapa. Saya kuliah di STII di Jogja, waktu itu saya semester 3. Saya harus cari orang untuk dibaptis dengan syarat kelulusan minimal 15 orang. Dan waktu itu tahun 97 saya masuk, 97, 98 masuk, dan saya sudah tua, saya 46 Bapak Ibu Saudara. Dan berapa puluh tahun yang lalu saya kuliah dan waktu itu saya dan ada teman dari gereja dimintai tolong mendoakan. Rumah orang itu belakang masjid dan orang M. Waktu itu minta tolong karena sakit, dua kakek nenek ini sakit gitu ya, sakit. Terus minta didoakan. Kami datang, mau enggak didoakan dengan cara kami, dengan nyebut nama Yesus? Mau mbak. Ya, kami bimbing, karena setiap weekend saya pulang ke Solo dan pelayanan di Solo. Waktu itu saya bimbing ibu ini untuk terima Kristus, berdoa dan mau. Dia bilang habis didoakan, kok enak ya mbak rasanya. Jumat besok datang lagi ya mbak? Oh ya siap. Wah ini jiwa ini semangat ya. Saya mengharapkan Jumat untuk bisa datang. Dan yang ketiga kalinya Bapak Ibu, ketika kami berdoa sharing, kakek nenek ini sangat senang. Dan dia belum berani masuk gereja karena gereja kami berhadapan masjid dan gereja. Dan posisi rumah Bapak Ibu ini belakang masjid. Dan saat itu didobrak pintunya. Ada orang sekitar 7 sampai 8 orang. Saya dimaki-maki, saya dengan 2 orang teman-teman gitu, dengan remaja waktu itu, saya ngajak adik remaja. Saya dimaki-maki, ini jemaat kami, kenapa kamu kunjungi ini? Saya itu pelawah loadingnya lama gitu. Saya cuma diem gitu ya. Diem dan enggak bisa bicara apapun. Ya, saya cuma bisa bicara, maafkan saya Pak gitu. Terus mbahnya bilang, enggak perlu minta maaf Mbak, karena Mbak ini yang menyuruh saya Pak gitu. Enggak Mbak, kamu jemaat. Ya sudah, akhirnya saya pamit sama Mbak, kita
tetap berdoa gitu ya. Dan suatu ketika saya dipanggil Bu Pendeta saya. Akhirnya saya datang, saya diceritani, mbahnya ini mau meninggal karena orang M nggak bisa meninggal-meninggal. Dan waktu itu carilah dukun gitu. Dukun ini, mbah ini bisa meninggal asal keluarga di sini atau orang yang memarahi anak kecil yang datang ke sini baru bisa meninggal. Terus mbah, kowe teko ning gereja. Akhirnya mbah utusan dari anak mbah ini ke gereja. Ke gereja, Ibu Pendeta, jangan takut Retno untuk memberitakan Injil. Dan saya bilang, Retno pasti mengampuni. Dan begitu keluar dari gereja, mbah itu meninggal. Itu cara pembelaan Tuhan. Sampai hari ini penyertaan Tuhan terus mengikuti kita. Mari, bagaimana caranya? Apakah kita bisa mendapatkan karunia hikmat dalam pemberitaan Injil? Jawabannya adalah bisa. Dan di sini bagaimana caranya? Dengan melakukan pernafasan rohani. Apa itu pernafasan rohani? Pernafasan rohani adalah latihan iman yang memungkinkan kita senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendengar khotbah dari Mas Stefanus, ancaman yang paling berat sebenarnya diri kita. Musuh kita itu ada 3. Pertama, setan. Genah kelihatan gitu, genah medeni wis setan. Yang kedua adalah dunia. Dunia itu bisa materialistis, bisa bakteri, bisa virus. Itulah musuh kita, dunia. Yang ketiga adalah musuh kita adalah daging. Daging kita yang melekat dengan kita adalah musuh dalam selimut, yang seringkali menjadi ancaman yang menghambat kita untuk memperoleh karunia hikmat dalam memberitakan Injil. Karena aku enggak bisa, aku malu, aku rasa ngomong gitu. Karena aku masih banyak berdosa, aku enggak layak Bu Retno gitu. Semua orang tidak layak, semua orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Bapak Ibu juga berdosa, saya juga berdosa. Namun kita diajarkan untuk pernafasan rohani, latihan iman untuk memungkinkan kita senantiasa mengalami kasih dan pengampunan Allah dari saat ke saat. Yakin dalam hati Bapak Ibu ada Roh Kudus? Yakin. Apa itu pernafasan rohani? Yang pertama adalah menghembuskan nafas, yaitu mengeluarkan udara kotor. Mengakui dosa sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini adalah mengeluarkan udara kotor. Siapa yang mampu mengoreksi kita? Roh Kudus. Roh yang menolong kita, Roh yang membimbing kita, Roh yang menghibur kita, Roh yang menuntun kita. Ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah. Ketika aku yang baik kok Bu Retno, wong aku wis berbuat baik, wis begini-gini. Mungkin ada bagian, ada ilah di dalam diri kita. Beberapa saya merenungkan, seringkali kita memelihara ilah perasaan kita. Contoh ketika kita di media sosial, melihat status siapa gitu penyinggung, marah, gay, serang, ganti, perang status. Berarti kita masih mendewakan perasaan kita. Ada ilah di dalam diri kita. Bahkan Tuhan berkata, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Seringkali kita menjadi Allah-Allah kecil di dalam kehidupan kita. Pernafasan rohani. Kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Hari lepas hari. Menyerahkan tahta hati kita kepada Tuhan. Menyerahkan Tuhan memimpin hati kita. Seluruh hati kita. Komponen setiap segi kehidupan kita. Ketika kita di dapur,
ketika kita ada di kamar, ketika kita sendirian di jalan, ketika kita belajar di sekolah, ketika kita menghadapi ulangan, ketika kita bekerja. Disitulah mari kita belajar bagaimana menghembuskan, mengakui setiap apa yang menjadi kotoran-kotoran sampah yang ada dalam diri kita, yang menghambat kita untuk menerima karunia hikmat. Yang kedua adalah menarik nafas. Menarik nafas ini menghirup udara yang bersih, menyerahkan kembali tahta kehidupan kita kepada Kristus dan menerima kepenuhan Roh Kudus. Dengan iman, yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup saudara. Menarik nafas, menerima pengampunan Allah, menerima setiap kasih Allah. Ketika kita mengakuinya, kita melihat pasti di situ Roh Kudus yang akan mengambil alih dalam kehidupan kita. Seperti Stefanus pada akhir hidupnya. Saya akan bacakan kisah 7 ayat 59 sampai 60. Ini doanya Stefanus. Sedang mereka melempari Stefanus. Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Kisah 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Artinya apa? Ketika Stefanus dirajam batu, Stefanus tidak kembali mengutuk orang-orang yang menyakiti Stefanus. Dan di situ ada seorang pemuda namanya Saulus. Dan Stefanus berdoa, "Mengampuni Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Artinya adalah Stefanus memberikan pengampunan, menyerahkan hatinya kepada Roh Kudus untuk Tuhan yang berkarya, melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita tidak seperti Stefanus. Kita adalah pejuang. Mungkin kita tidak. Saya berdoa, Tuhan apa? Mungkin zaman sekarang karena sudah dilindungi hukum gitu ya. Semua bisa dilindungi hukum kalau kita berhati-hati berdakwah atau menginjil gitu. Tapi yang Tuhan ternyata ketika saya dengan suami saya merenung gitu ya. Oh iya ya, ternyata mulut saya ini menyakitkan suami saya. Yang perlu dirajam adalah daging saya. Daging kita ini yang perlu dirajam. Karena sering menghambat dari aliran kasih karunia Allah. Hikmat Allah yang terus mengalir. Karena daging kita ini yang menghambat. Sehingga Tuhan rajam saja daging saya. Mungkin kudu loro, kudu nangis gitu ya. Tapi itulah. Kalau kita menjadi Stefanus zaman sekarang. Mari ketika kita mematikan daging kita, orang-orang di sekeliling kita yang akan menjadi berkat. Oh iya toh saiki Pak Heri kuwi tok semakin sabar ya, burutno muni-muni gitu ya. Burutno peneng wae gitu ya. Demikian dengan kehidupan kita. Mari kita pasti bisa melakukan, menerima karunia hikmat dalam pemberitaan Injil. Ketika kita tidak merasa layak, mari kita melakukan pernafasan rohani. Burutno pernafasan rohani dilakukan seminggu sekali ya, waktu hari Minggu. Enggak. Tiap-tiap hari. Kira-kira ada yang ganjal, masuk kamar. Tuhan enak apa? Saya minta ampun. Dan tadi seperti lagu yang terakhir, bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Ketika kita bergerak, atau ketika kita mati daging kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang kita, warga kita yang rasakan, anak kita, saudara kita, tetangga kita. Otomatis ada sinar kemuliaan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami seringkali sebagai penghambat untuk pemberitaan Injil karena diri kami Tuhan. Biarlah kami belajar dengan tokoh Stefanus ini. Orang yang baik, penuh hikmat, penuh roh Tuhan. Tuhan, kadang kami jauh dari ini. Namun saat ini kami akan datang secara pribadi. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada hambatan-hambatan apa. Akuilah di hadapan Tuhan. Serahkan tahta hati saudara kepada Tuhan. Terimalah pengampunan Allah. Sehingga hikmat itu akan ada dalam diri kita. Kasih itu akan mengalir. Kuasa Roh Kudus itu akan mengalir. Mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya berikan kesempatan untuk 1 menit. Saudara berdoa secara pribadi di hadapan dan minta kepada Tuhan. Tuhan, kami yakin Kau memberkati kami. Mungkin logika kami yang menghalangi kami, pemikiran-pemikiran kami, keangkuhan hidup kami, eksistensi kami. Ampuni Tuhan. Kau memberkati kami mau dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil-Mu. Kami mau menjadi surat-surat yang terbuka bagi orang lain Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati kami ketika hamba-Mu selesai. Dan Tuhan akan bekerja secara pribadi bagi kami. Dan Kau tidak akan pernah tinggal diam untuk kami menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Ibu Retno. Bagaimana Stefanus diperlengkapi Allah dengan hikmat, ya. Mungkin kita berpikir bagaimana Roh Kudus ini memberi kita hikmat itu gimana maksudnya. Gitu. Di dalam diri kita ini kan, tadi kalau istilahnya Bu Retno, logika kita itu pun bicara. Ya kan? Dalam kita menimbang sesuatu logika kita bicara. Tapi Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara itu pun berbicara. Tinggal kita mau nurut yang mana. Nah, permasalahannya ada yang mendengar tapi tidak menurut. Tapi ada juga permasalahan berikutnya adalah karena tidak mendengar. Karena nggak tahu bahwa itu ternyata suara Roh Kudus gitu. Yang sudah mendengar puji Tuhan, tinggal latihannya adalah nurutnya. Cuman masalahnya kalau terus tidak mendengar itu yang menjadi permasalahan. Tadi pagi saya lagi ada urusan untuk terkait Jambore Nasional yang sedang saya kerjakan ini. Sedang ada pembicaraan begitu, lalu telepon saya bunyi. Bunyi dan tidak ada namanya. So, apa ini gitu kan. Di WA itu kan keluar, kalau tidak ada namanya kan cuma keluar nomor teleponnya ya. Dan ada profile picture-nya. Tapi kan profile picture itu kan kecil kan. Saya tak mat-mat kayak gitu. Ini perempuan. Rambutnya panjang begitu. Ini siapa gitu. Saya takut kalau ini penting. Jadi saya bilang sama rekan bicara saya ini. Mbak sorry, boleh saya izin angkat telepon dulu? Oh boleh. Mari silakan Mas Daniel. Saya angkat telepon. Nggih, selamat pagi pripun gitu. Terus suara yang ditelepon itu bilang, Dan, antara Dan apa Dan ini gitu kan. Nama saya emang Daniel gitu, tapi kok ini kok Dan gitu. Ini polisi atau gimana? Terus lalu, nggih pripun Bu, saya masih belum ngeh gitu kan. Ini loh aku tuh ibu-ibu PKK tuh mau bikin kaos gitu. Saya berarti ini customer nih gitu kan, mau pesan kaos. Oh iya, nggih pripun Ibu, saya masih belum mengenali gitu kan. Terus, lah ini daripada ngono kan ya tak mau karo konco dhewe gitu kan.
Lalu saya mulai lamat-lamat mengenali suara ini. Oh ini Ibu Mas Gilang ini. Namanya nggak ada. Memang saya belum nge-save nomor itu karena memang kami jarang bicara. Tapi untungnya kan saya kenal Gilang dari kecil. Ya. Dan ibunya Gilang itu dulu termasuk yang sering ngobrol sama saya karena mengeluhkan anaknya yang satu ini gitu kan. Anakku piye to dan gitu kan. Itu sering banget. Ben ketemu gitu yang diceritakan ya ini anak lanangnya ini yang memang amburadul memang waktu itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lumayan rodok bisa mengenal. Baru akhirnya oh nggih pripun Bu Septi gitu kan. Akhirnya saya kenal. Untungnya dulu sempat ada relasi cukup akrab. Tapi saya kenal. Nah Bapak Ibu Saudara, setidaknya relasi zaman dulu waktu saya masih sering berkomunikasi dengan ibunya Mas Gilang ini. Terakhir ketemu ya ketika kakak sepupu meninggal itu ya, mungkin bulan lalu. Terakhir ketemu bulan lalu, ngobrol. Kan cukup lama, tidak rutin berkomunikasi. Tapi saya masih bisa mengenal karena dulu cukup akrab begitu. Bapak Ibu Saudara, manusia itu kan diciptakan Tuhan serupa segambar sama Tuhan dan Tuhan mengembuskan rohnya kepada manusia. Oleh karena itu kita pun sebenarnya bisa mengenali itu. Kita bisa mendengar bagaimana Roh Kudus berbicara. Nah, Stefanus dibekali Tuhan dengan tadi yang disampaikan sama Bu Retno, bagaimana kriteria-kriteria Stefanus, dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan karunia, dia penuh dengan roh, dia pada akhirnya bisa bersoal jawab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu berargumentasi, ayal-ayalan gitu ya, terkait apa yang dilakukan oleh Stefanus ini dalam pelayanannya. Tapi dia bisa menjelaskan. Dan Alkitab mencatat dia menjelaskan karena ada Roh Kudus. Ada hikmat dalam diri Stefanus yang memungkinkan dia untuk menjawab. Nah, Bapak Ibu, Stefanus bisa peka mendengar. Bagaimana dengan kita? Pernapasan rohani tadi itu adalah bentuk latihan Bapak Ibu Saudara mengenal suara Roh Kudus. Jadi enggak cuma dongo itu ketika hari Minggu pas ibadah ya Bu Retno ya, enggak. Tapi dalam setiap hari, setiap waktu kita melatih pernafasan kita melatih kepekaan kita mendengar suara ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sering mendengar itu tapi sering ngeyel. Bener apa bener? Bener. Sering ngeyel. Kayak tadi Mbak Retno tadi gitu. Baru ngomong tadi ya karena ngeyel. Mungkin kalau kemarin sudah manut sama suara Roh Kudus mungkin ya sudah ngobrol sama Mas Heri. Tapi karena masing-masing merasa wah kadang-kadang gitu ya, hamba Tuhan pun masih manusia gitu kan, bukan malaikat. Saya pun juga masih manusia. Kadang-kadang dalam berargumentasi dengan istri ada ganjelnya gitu kan. Tapi ya sudah menjadi pelatihan rohani bahwa Roh Kudus berbicara apa kita harus lakukan apa. Ya, kadang-kadang hanya pembicaraan sepele tapi loh maksudku kan rangono gitu ya. Tapi sudah los aja. Nah, dari pembicaraan juga tadi siang dengan orang yang ketika saya ngobrol ibunya Gilang telepon tadi, ini adalah pihak hotel, kami sharing banyak. Beliau orang ini bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, ngobrol dengan seorang pendeta Kristen. Ya, banyak tanya, loh kalau di Kristen itu perceraian boleh apa enggak? Oh enggak boleh. Ya, yang diberkati, yang dinikahkan, yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh iya, ngobrol lagi. Lah kalau kasusnya begini gimana? Kalau terus ada kasus seorang anak perempuan sudah hamil duluan di luar nikah. Pilihannya cuma dinikahkan atau digugurkan Mas Heri. Pilih mana Mas? Wah iki dia. Kalau kita nggak punya hikmat terus gimana kita mau memutuskan? Kalau dinikahkan memang masalah selesai. Hanya demi menutupi aib keluarga dinikahkan aja. Nah, tapi kalau dinikahkan apa yang jamin masalah selesai? Tapi kalau nggak dinikahkan, orang tuanya bilang digugurkan, lah nambah dosa ya. Wes dosa malah tambah dosa, kulaan dosa. Nah, gimana? Tidak, bukan sebuah keputusan yang mudah. Saya jawab kalau saya
Saya minta waktu untuk tidak dinikahkan, tapi juga tidak digugurkan. Nah, tapi keluarga kan malu ya. Ya itu kan namanya dosa, itu konsekuensinya itu ya. Ya ditanggung saja. Harusnya orang tua bisa mengcover. Wes isinya ditanggung bareng dek. Misalkan. Kamu malu, bapak ibu ya malu, tapi enggak usah nikah. Karena kalau nikah dengan orang itu, ya kalau nanti akhirnya ternyata betul mereka hidup bahagia selamanya kayak di dongeng. Aneh enggak malah. Wong bermula dari dosa. Bukan keputusan yang mudah. Bapak ibu saudara akan sering menjumpai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bapak ibu saudara akan sering menjumpai kasus-kasus seperti itu. Ditanya, jadi wong Kristen ini Gusti Allah ini telu, ora. Bapak ibu bisa menjelaskan. Atau pertanyaan-pertanyaan yang jane wong Kristen iki kok gerejane akeh men to gitu. Ada yang GKJ, GKI, ada yang JKI, ada yang. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menjelaskan. Orang Kristen kalau berdoa berapa kali? Kalau kami kan sekian kali, kita bisa menjelaskan. Dari mana? Dari hikmat yang Roh Kudus miliki. Nah, gimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya relasi sama Roh Kudus, nggak punya hubungan sama Roh Kudus, tidak peka mendengar suara Roh Kudus. Untungnya saya sempat punya hubungan relasi sama bundanya Mas Gilang, ya, Mama Septi. Jadi saya bisa dengar suaranya Mama Septi. Oh, nggih Bu Septi. Kalau enggak kan saya malu. Wes ngomong panjang lebar saya nggak tahu siapa. Pernafasan rohani melatih kita. Yang anak-anak muda, adik-adikku anak-anak muda, yuk latih komunikasimu sama Tuhan. Bapak Ibu, walaupun sampun sepuh, tidak menjamin kita lebih peka daripada yang muda. Betul ya Pak Iwan ya? Tidak jamin. Sehingga kita pun diingatkan. Pelayan-pelayan Tuhan enggak jamin main musik kayak gini ya. Peka sama Roh Kudus, enggak jamin. Makanya kita perlu latihan. Mari malam hari ini kita mau bersama-sama tunduk kepala sejenak untuk kita bisa merenungkan firman yang sudah disampaikan, sekaligus kita mau ampun pada Tuhan. Seringkali kita lalai untuk mendengar suaranya. Kalau kita mau renung-renungkan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Tuhan sudah memperingatkan kita, tapi kita ngeyel. Saya pun pernah mengalaminya. Berapa banyak Tuhan sudah memberikan nasihatnya pada kita, tapi kita berontak. Saya pun pernah melakukannya. Tapi mari kita mau belajar taat dengan suara Roh Kudus, sehingga hikmat dari Roh Kudus ini betul-betul menuntun hidup kita. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus
dengan tuntunan ilahi. Mari setiap hati terbuka pada Tuhan dan katakan kepada Tuhan permohonan maaf kita kalau selama ini kita seringkali menutup telinga akan tuntunan Roh Kudus. Kita memohon maaf, mohon ampun pada Tuhan, pada Roh Kudus. Kalau selama ini kita menjadi tuli karena kita tidak mau dengar suara Roh Kudus. Atau mungkin kita sudah mendengar, kita tahu yang baik, tapi kita memilih untuk melakukan apa yang menurut kita menyenangkan hati kita. Mari kita mohon ampun pada Roh Kudus. Sebagaimana Raja Daud mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Betapa Raja Daud mengakui pentingnya peranan roh Tuhan dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, tanpa Roh Kudus kita akan terus tersesat. Tanpa Roh Kudus kita akan terus kesepian. Tanpa Roh Kudus keputusan-keputusan yang kita ambil akan selalu menjerumuskan. Tapi percayalah, kalau hikmat Roh Kudus, hikmat yang dikaruniakan Roh Kudus kita miliki, maka kita akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Mari kita latih hubungan kita dengan Allah Roh Kudus, dengan pernafasan rohani kita. Kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sebab barang siapa mengaku dosanya, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus agar menuntun langkah kita agar tetap benar. Buka hati, jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara. Buka hati. Kira Bapak gini. Mari sembah Tuhan dan buka hatimu. Haleluya. Syukur. Penuhkan kami dengan hikmat-Mu, penuhkan kami dengan kuasa-Mu, tuntunlah kami, pimpinlah kami Tuhan, penuhilah hidup kami dengan kasih karunia dan kuasa-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Buka hati dan izinkan Roh Kudus berkarya. Buka hati dan izinkan Roh Kudus bekerja. Dia yang memimpinmu, Dia yang menyertaimu, Dia yang memampukanmu. Jangan berdiam diri, buka hati, buka mulut kita, sembah Tuhan dan minta Tuhan, minta Roh Kudus bahwa Dia yang akan menuntun langkahmu. Buka hatimu, buka angkat suaramu. Mari setiap kita minta sama Tuhan. Tuhan pimpin langkahku, Tuhan tuntun jalanku, Tuhan berikanku hikmat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tiada yang lain yang mampu menuntun kami seperti-Mu Tuhan. Pimpin kami, bala-bala sikiri di. Ya bala-bala kasih. Haleluya. Glory. Ya bala-bala sikiri bala-bala kasih. Seringkali kami memilih yang keliru. Seringkali kami memilih mendengarkan ego kami. Padahal ego kami menipu kami.
Seringkali ego kami menjerumuskan kami. Kami pikir kami benar. Bahkan tidak jarang kami pikir kami yang paling benar. Betapa kami begitu keliru menyerahkan diri pada kesombongan diri. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun. Kami rindu seperti Stefanus yang begitu intim dengan Tuhan, yang begitu akrab dengan Tuhan, bisa mengerti hatinya Tuhan, bisa mengerti maunya Tuhan. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari katakan aku mengenalmu. Katakan aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu. Mari buka hati dan belajar mengenal Roh Kudus secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman-Mu, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mari berhubungan dengan Roh Kudus, mari sembah Roh Kudus, mari akrab dengan Roh Kudus, mari sembah Allah Roh Kudus. Sebab Dia yang memampukan kita mengenal kehendak-Nya, Dia yang memampukan kita mengenal pribadi Allah. Roh Kudus, mampukan kami, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji Engkau Tuhan. Penuhkanlah kami dengan nikmat-Mu. Kami mau mengenal, kami mau mengenal Tuhan. Ya Tuhan, hancurkan setiap ego-ego yang keliru, hancurkan setiap roh-roh kesombongan yang merasa benar, bahkan yang merasa paling benar, sehingga tidak mau mendengar suara Roh Kudus. Maka hari ini, malam hari ini, kami mau hancurkan setiap benteng-benteng kekerasan hati. Kami mau hancurkan setiap pikiran-pikiran yang menawan kami, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang keliru. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja, sehingga Roh Kudus yang menawan pikiran kami, Roh Allah yang menawan pikiran kami dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu. Kendalikan kami Tuhan, sebab kedagingan kami begitu kuat, sebab dosa begitu mengancam kami. Oleh karena itu pimpin Roh Kudus, pimpin kami, pimpin kami. Ya
pikiran yang keliru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak di sorga malam hari ini Tuhan, kami mengaku dan terbuka di hadapan Tuhan atas setiap kekeliruan kami, atas setiap dosa-dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami yang seringkali kami lakukan padahal Roh Kudus sudah mengingatkan kami. Bapak, kami mohon ampun, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami salah. Selama ini kami lebih mendengarkan orang-orang dunia. Selama ini kami mendengarkan bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan si jahat. Selama ini kami lebih mendengarkan suara kedagingan kami. Padahal Roh Kudus sudah berteriak, Roh sudah mengingatkan. Tapi kami menutup telinga. Kami merasa lebih bisa, kami merasa lebih pintar. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Malam hari ini izinkan setiap kami boleh memohon Roh Kudus pimpin langkah kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mulai malam ini kami akan memilih keputusan-keputusan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Malam ini setiap kesombongan-kesombongan semua boleh dihancurkan di dalam nama Yesus. Pikiran-pikiran yang merasa benar, merasa paling bisa, merasa paling baik. Sehingga kami melalaikan tuntunan Roh Kudus. Semua disingkirkan, semua dipatahkan di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami menyerahkan diri dalam kendali Roh Kudus, agar hikmat-Mu saja yang menuntun kami. Dan kami akan melihat, kami akan menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Dalam nama Yesus, kami menjadi orang yang benar-benar baru. Dan orang-orang yang melihat kami, mereka akan melihat firman yang terbuka itu dalam hidup kami. Berkati Ibu Pendeta Retno Wulandari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai hidupnya lebih hari, lebih dahsyat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Biarlah boleh semakin hari semakin dibukakan rahasia kebenaran firman untuk dibagikan kepada sebanyak mungkin orang. Sebanyak jiwa-jiwa boleh dijangkau, dimenangkan bagi kerajaan surga. Berkat firman kami materaikan, kami simpan dalam hati kami. Menjadi rema dalam keseharian kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berjanji dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Mas Adris. Puji nama Tuhan, terberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberi yang terbaik. Kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Nanti Saudari Nita akan berdoa untuk persembahan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga mulia Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah kami pada sore malam hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan, kiranya Tuhan akan kuduskan setiap persembahan kami, kiranya Tuhan akan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Pilih roh suci makarya ing mana kula memuji Gusti nganti sukarena awit roh suci paring mana sukarena gesang langgeng ayem tentrem selamina. Katakan roh suci, roh suci, oh roh suci,
nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di malam hari ini adalah kita besok akan kembali lagi berjumpa di tempat ini di ibadah KKR yang ke-6. Mari Bapak Saudara kita sama-sama datang berhimpun untuk dapat beribadah bersama kembali. Puji nama Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan di malam hari ini. Waktu dan tempat saya aturkan kepada Bapak Daniel. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini hari yang kelima. Katanya Mbak Arno tadi nih hari kelima itu makin semangat apa makin sembelenget. Nah, ya toh. Kalau makin semangat itu harusnya wah berkobar-kobar. Tapi ada tanda-tanda juga makin sembelenget karena kursi berapa Mas Adris yang datang? 37, ya biasanya di atas 40, 41, 42, bahkan kalau hari Minggu ibadah raya 51, 52 gitu. Ini 37, berarti semelenget Pak Arno. Tapi yang hadir puji Tuhan, kita tetap semangat, amin. Besok hari ke-6, harapannya kita bisa bersama-sama lebih semangat lagi. Besok pembicaranya adalah Mas Heri ya? Oh bukan? Oh Mbak Dita ya? Mbak Dita, terus lusanya Mas Heri? Terus lusanya lagi? Bu Putri, oke. Ya, Mbak Dita sudah siap ya? Nah, semangat, ya semangat. Jangan semelenget malah. Ya, oke, kita besok akan masuk di hari yang ke-6 pembicaranya Mbak Dita. Mari kita bersama-sama tetap semangat mempersiapkan diri agar kita boleh sungguh-sungguh memaksimalkan 10 hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi saya teringat sedikit ini. Kalau menurut Bapak Ibu Saudara, Stefanus itu matinya karena apa? Enggak bernafas, betul. Matinya karena apa? Dirajam batu toh? Dirajam batu itu kan tentunya satu hal yang sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan, tapi tadi ketika saya sempat penasaran, saya baca gitu kan. Ini karena kita membahas tokoh ini, ayat 6 Kisah 7 ayat 60 itu bilang begini. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, tadi dibaca sama Barto ya ayatnya. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, meninggallah ia itu kalau di terjemahan aslinya, King James itu paling mendekati bahasa asli. Alkitab King James Version itu paling mendekati bahasa aslinya. Itu dibilang gini. And when he had said this, he fell asleep. Apa itu he fell asleep? Dia tertidur. Harusnya kan kematian itu kematian yang mengenaskan ya. Tapi kita kadang-kadang kan hanya karena membaca kata-kata berseru dia dengan suara nyaring seakan-akan itu apa kayak sakaratul maut gitu. Padahal dia berserunya ini kan karena dia mendoakan orang-orang itu supaya diampuni ya. Tapi meninggalnya dia itu malah he fell asleep. Ya tadi karena nggak ambekan tadi itu. Jadi artinya Stefanus itu meninggalnya itu malah tenang loh. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca kisahnya Rasul Paulus, Rasul Paulus itu sempat bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku itu kan orang yang dulu memburu jemaatmu dan bla 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 bla. Bahkan ketika saksimu yang itu Stefanus mati aku di sana. Jadi ternyata kejadian Stefanus ini tuh terngiang-ngiang di benaknya Paulus. Apa yang membuat dia terngiang-ngiang? Saya percaya ada ya orang mati dengan cara mengenaskan seperti itu, tapi masih bisa mengampuni, bahkan matinya pun indah gitu. Jadi kan ampuni mereka karena mereka nggak tahu gitu ya. Jangan tangguhkan dosa itu terus gitu kan ngorok gitu kan tidur ya. Kan fell asleep itu kan ngorok ya. Gitu kan. Nah, mati gitu kan. Jadi setiap kita pasti akan mati. Betul? Nah, mau matinya yang sengsoro kayak tadi ceritanya Bu Ratno. Waduh, aku udah mati celokno kae gitu kan. Atau mati yang halus. Stefanus, jangan takut mati loh, semua orang kita tuh mati loh. Ada di sini yang takut mati, angkat tangan. Walah, Andres takut enggak Pak? Jawaban yang bijak. Jawaban yang bijak. Betul enggak? Bijak. Hikmat dari Roh Kudus. Enggak takut, tapi ini bisa jangan sekarang. Karena tanggungannya masih banyak, anak-anak masih sekolah kan gitu Pak ya. Bener gak? Kita gak usah takut, tapi kalau boleh Tuhan minta ya jangan sekarang Tuhan.
pada waktu yang tepat aja Tuhan ya. Jangan yang cepat tapi yang tepat. Tuhan berkati, kita ketemu lagi besok. Tetap semangat ya, Mbak Dita terutama semangat persiapannya. Mari kita bangkit berdiri untuk kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam ini. Kami sekali lagi boleh belajar bahwa Allah Roh Kudus menuntun kami agar kami punya hikmat dalam bersaksi. Kami punya hikmat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Kami punya hikmat untuk bisa menceritakan tentang Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat semua agar kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Berkati para pelayan-Mu yang melayani hari ini. Biarlah Tuhan akan pakai lebih hari lebih heran. Tuhan akan tambahkan kepercayaan perkara yang jauh lebih besar. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjangkau semakin banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap jemaat yang sudah hadir meluangkan waktu bahkan sampai hari yang kelima ini. Oh, luar biasa semangat kami setiap semua Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan bagi kami. Tuhan berkati keluarga kami. Agar keluarga kami menjadi keluarga yang hangat. Disertai Tuhan menjadi keluarga yang harmonis. Tuhan berkati pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang berhasil, yang Tuhan boleh berkati dengan limpah, sehingga lewat pekerjaan kami, lewat hasilnya kami pun bisa memberkati banyak orang. Tuhan juga berkati apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, tantangan kehidupan, permasalahan mungkin yang hari-hari ini sedang kami hadapi. Maka kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan berikan jalan keluar tepat waktu, Tuhan akan beri kami hikmat untuk mengatasinya, Tuhan berikan kami hikmat untuk bisa mengelola itu semua, sehingga Roh Kudus, tuntunan Tuhan akan memampukan kami melewati semua dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang tidak hadir, apapun permasalahan mereka, apapun kerinduan mereka, ataupun mereka mungkin mulai menurun semangatnya, mulai semlenget Tuhan, gak lagi semangat. Maka kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus gerakkan hati mereka, Roh Kudus gugah hati mereka untuk besok bisa hadir bersama-sama dengan kami mencari Tuhan. Sebab kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan ada berjalan dengan kami. Oleh karena itu, latih dan biasakan setiap jemaat semua untuk kami menghargai ibadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat dan kembalikan kami besok untuk kami bisa beribadah kembali di hari yang ke-6 dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus ada senantiasa dalam hati kita masing-masing tanpa terkecuali mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
Selamat pulang dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.